Sebermula hutan adalah hamparan luas yang ditumbuhi beragam tumbuhan, hewan, dan manusia yang hidup di sekitarnya. Di bentang alam yang hijau itu, yang menyediakan ruang kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, kehidupan itu sendiri, kita mengenal istilah konservasi. Hutan mesti dilindungi, harus dipelihara, wajib dijaga, dimanfaatkan secara bijak agar kehidupan lestari. Hutan lalu dikelola dalam apa yang kita kenal sebagai Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional. Salah satunya Taman Nasional Lorelindu yang ditetapkan pada tahun 1999. Taman Nasional Lorelindu seluas 215.733,7 hektar berada di 2 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, terbentuk dari 3 kawasan lindung, yakni kawasan Suaka Marga Satwa Lore Kalamanta, Hutan Wisata Danau Lindu, dan Suaka Marga Satwa Sungai Sopu. Ada 76 desa di 2 kabupaten itu yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional. 52 desa di Kabupaten Sigi dan 24 desa di Kabupaten Poso. Jauh sebelum penetapan sebagai Taman Nasional, pada tahun 1977, UNESCO telah menetapkan area Taman Nasional Lorelindu sebagai area inti cagar biosfer Lorelindu. Konsep cagar biosfer merupakan sebuah pendekatan untuk mengimplementasi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dengan mewujudkan harmonisasi antara manusia dengan alam. Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi, juga bertujuan sebagai tempat penelitian ilmu pengetahuan, penunjang budidaya dan pariwisata. Pada tahun 2018, Dirjen KSDAE telah menetapkan zonasi Taman Nasional Lorelindu yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, dan zona khusus. Di sini ada sekitar 14.700 zona inti, terus ada sekitar 5.200 zona rimba, dan ada sekitar 3.200 zona tradisional. Dan untuk KKM sendiri kebetulan kita kemarin bekerja sama dengan masyarakat untuk memanfaatkan di zona tradisional, karena sebelumnya kan masyarakat sudah memanfaatkannya sesuai kriteria yang tadi dijelaskan. Jadi di sini untuk KKM sendiri kita memanfaatkan potensi HHBK-nya dan potensi jasa lingkungan lainnya seperti sungai, air terjun dan lain-lain. Di situ kita memanfaatkan secara bersama-sama dengan masyarakat yang telah dibentuk sebuah lembaga. Nanti lembaga itu yang memayungi semua kegiatan yang berhubungan dengan Taman Nasional dengan masyarakat di zona tradisional tersebut. Hutan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dibutuhkan pengelolaan kawasan hutan secara terintegrasi agar tiada konflik antara hutan dan manusia. Posisi masyarakat yang hidup di sekitar Taman Nasional mesti diubah dari objek menjadi subjek konservasi. Masyarakat ikut aktif mengelola kawasan hutan di sekitar mereka. Pendekatan kolaborasi menjadi kata kunci pengelolaan kawasan Taman Nasional. Taman Nasional dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pengelola Taman Nasional. Perubahan paradigma pengelolaan kawasan hutan melalui sistem kolaborasi itu sejalan dengan upaya diterapkannya kesepakatan konservasi masyarakat atau disingkat dengan KKM. Yang dimaksud kesepakatan kerjasama dalam hal konservasi diartikan bahwa masyarakat harus
paham terhadap konsep-konsep yang ditawarkan dari pihak Balai Besar Taman Nasional, dalam hal ini pengambilan HHBK seperti rotan, damar, bambu aren sebagai salah satu penambahan pendapatan masyarakat. Tentunya mereka berharap ke depan lewat kebijakan-kebijakan dari pihak Balai Besar Taman Nasional akan memberikan bukti nyata untuk peningkatan sosial ekonomi itu sendiri. Kesepakatan konservasi masyarakat di Taman Nasional Lorelindu telah dimulakan sejak tahun 1999 melalui Central Sulawesi Integrated Conservation and Development Project atau CSICDP. Konsep CSICDP ini kemudian dilanjutkan oleh The Nature Conservancy dan hingga tahun 2007 telah menghasilkan 26 kesepakatan konservasi masyarakat. Secara prinsip, kesepakatan konservasi masyarakat atau KKM adalah pengakuan dan pengaturan baik hak maupun kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar Taman Nasional. Manfaat yang saya rasakan sebelum ada KKM ini, memang masyarakat itu merasa bebas untuk mengambil hasil hutan. Tetapi setelah ada KKM ini yang diperkuat dengan peraturan desa, masyarakat juga sudah merasa memiliki bahwa hutan ini adalah milik bersama antara Taman Nasional Lorelindu dan masyarakat yang berbatas dengan wilayah Taman Nasional. Setelahnya kami melihat dengan adanya hutan ini dilindungi oleh masyarakat, sudah terasa bahwa benar-benar masyarakat itu dapat nikmati. Artinya, jika ini masyarakat ada hanya begitu, hanya semena-mena membuat atau membongkar, tentunya ada efek sampingnya, Pak, seperti erosi. Di Taman Nasional Lorelindu, faktor yang mendukung keberlanjutan KKM ditentukan oleh 3 hal, yakni adanya landasan hukum untuk implementasi KKM, perubahan zona pengelolaan khususnya zona tradisional, dan adanya pendanaan yang mendukung penguatan dan pengembangan KKM. Skema KKM bersesuaian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.TIK.423/Kum.1/6/2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, serta Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.TIK6/KSDAE/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Regulasi ini mengakomodir ruang hidup atau ruang kelola masyarakat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lorelindu, yaitu pada zona tradisional. Sejak tahun 2018, melalui dukungan hibah luar negeri, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu akan mengimplementasikan kesepakatan konservasi masyarakat melalui perjanjian kerjasama dan menargetkan 56 desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lorelindu. Memasuki tahun 2019, telah disepakati perjanjian kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Lorelindu dengan 5 kepala desa yang mewakili masyarakat di Lembah Bada, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Melalui KKM diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Balai Besar Taman Nasional Lorelindu bersama desa penyangga Taman Nasional Lorelindu dalam pengelolaan Taman Nasional Lorelindu. Partisipasi masyarakat adalah hal utama dalam seluruh tahapan menuju kemitraan konservasi, menjamin terwujudnya pengelolaan Taman Nasional Lorelindu yang lestari dan menyejahterakan masyarakat.